Excel tak sholat dulu ya sama teman-teman yang lain. Dimana sikap saya masih lugu waktu itu, yang dimana saya terang-terangan ingin sekali dengan semangatnya untuk sholat. Ibunda saya hanya mengizinkan dan hanya berpesan, awas Tuhan marah. Dari situ dengan sikap lugu saya, dengan sikap yang belum dewasa saya tetap mengikuti sholat dan dibarengi dengan Pak D saya dan ada kakak saudara saya laki-laki. Di situ saya benar-benar menikmati bagaimana indahnya sholat tersebut. Di situ saya benar-benar mendalami betapa indahnya Idul Fitri tersebut, betapa indahnya bulan puasa, bulan Ramadan yang seringkali orang anggap remeh. Baiklah, singkat cerita, saya berpindah ketika saya sudah mulai masuk dalam sekolah menengah pertama. Di saat saya masuk di dalam sekolah menengah pertama, yang diartikan bahwasannya sudah 5 tahun saya tidak menjalani sholat, dan saya tetap kental dan saya percaya dengan ibadah tinggi saya kepada agama saya yang lama. Saya bukan orang yang dianggap remeh. Saya adalah orang Kristen yang taat pada waktu itu. Seluruh ibadah tanpa satu pun yang saya tinggalkan. Tugas-tugas dari gereja yang diembankan kepada saya lakukan itu dengan hati yang ikhlas dan saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya menuju ke sekolah menengah pertama, sejak kelas 6, saya itu sering kali dan saya sangat senang untuk membaca buku. Bukan buku novel, bukan juga buku sejarah, namun buku-buku filsafat. Hal itu yang membuat saya dan bisa dijadikan satu alasan mengapa pikiran saya sangat kritis dalam menjalani dan mencari tahu sebuah kebenaran. Ketika kelas 6, saya mengkaji beberapa buku-buku filsafat yang mungkin bahasa-bahasa dari buku tersebut saya sangat jujur dan saya bisa katakan itu sangat beratnya minta ampun. Namun seiring waktu saya tetap belajar, saya tetap mengkaji, saya tetap mencari gaya tata bahasa dalam buku tersebut, sehingga saya boleh memperoleh ilmu-ilmu yang jarang sekali orang ketahui. Ketika saya duduk di sekolah menengah pertama, tepatnya di kelas 7, saya bertemu dengan teman-teman saya, di mana negara ini negara majemuk, tidak hanya satu agama. Di dalam sekolah saya ini, sekolah tercinta ini, saya bertemu dengan teman-teman saya yang beragama Muslim, teman-teman saya yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, banyak lain sebagainya. Di mana di sekolah ini sangat menjunjung tinggi mengenai toleransi. Saya sangat kagum dengan hal ini. Semenjak kelas 7 hingga kelas 8, saya terus mengembang tugas yang diberikan oleh sekolah, yaitu untuk mengatur jalannya ibadah, jalannya saat teduh yang ada di sekolah saya. Dimana ketika itu saya yang terus memimpin, saya lebih sering memimpin. Saya sering kali memimpin jalannya firman Tuhan yang ada dan saya sampaikan kepada teman-teman saya.
Dan ketika itu saya sangat senang ketika teman-teman saya begitu senang, ketika teman-teman saya begitu serius dalam melakukan ibadah saat teduh. Kami saling menguatkan satu sama yang lain mengenai iman kita, untuk setiap hari kita boleh bertumbuh di dalam iman Kristen. Tanpa sharing waktu saya kelas 8, tepatnya bulan Juli. Sebelum bulan Juli, mungkin bisa boleh dibilang Januari, kalau tidak salah Februari, saya menjalani yang namanya katekisasi, di mana di situ katekisasi itu mendalami peran-peran Alkitab, mendalami isi-isi di dalam Alkitab sebelum timbullah pembaptisan. Jadi waktu itu saya sudah cukup umur sekali untuk mengkaji, untuk memahami dan belajar mengenai Alkitab. Hingga pada saat bulan Juli saya dibaptis, dan saya sangat benar-benar senang, dan saya waktu itu semakin percaya dan semakin kuat terhadap iman saya yang ada di agama yang dulu. Teman-teman sekalian, saya seringkali tertawa ketika saya dengan teman-teman saya membicarakan mengenai pengalaman-pengalaman ibadah kami, pengalaman-pengalaman mengenai bagaimana kita bertumbuh di dalam iman Kristen. Hal yang sangat perlu teman-teman ketahui, sebelum saya menemukan makna sabar, sebelum saya menemukan intisari Allah, intisari Islam, saya benar-benar sangat kagum dengan perjalanan saya sendiri. Sehingga ketika video ini dibuat, saya membuat beberapa skrip dan saya teringat kembali betapa dahsyatnya kuasa Allah. Berlanjut ketika di bulan Juli, tepatnya kelas 8 semester 2, ketika saya setelah dibaptis, ini bukan secara kebetulan. Saya garis bawahi lagi, ini bukan secara kebetulan. Saya tidak belajar hanya pada buku yang saya miliki saja. Saya tidak belajar hanya kepada buku-buku pembelajaran yang ada di sekolah, tapi seringkali saya belajar dari sosial media, dari internet, dari handphone saya. Secara tidak kebetulan dan secara tidak disengaja, ketika saya membuka sosial media saya, yaitu TikTok, di situ mulai bertumbuh ketika konten Islam mulai bermunculan tanpa saya cari sedikit pun. الله من ولد وما كان معه من إله إذا